Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisa kebutuhan Human Computer Interaction. Nah, selanjutnya di sini sebelum kami memasuki presentasi kami akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami di mana ada Cidaliana, saya sendiri, Farah Najwa, Naufal Hanif, Nadia Magdalena, dan Haikal Aulia. Selanjutnya di sini ada pendahuluannya, di mana setelah yang kita tahu polusi air merupakan masalah lingkungan yang serius, seringkali disebabkan oleh limbah industri, pertanian, dan sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Kondisi ini mengancam ekosistem dan kesehatan manusia serta mengurangi ketersediaan air bersih. Untuk mengatasi keterbatasan pengawasan, aplikasi crowdsourcing memungkinkan masyarakat melaporkan insiden pencemaran air secara relevan, sehingga respon lebih cepat dan kesadaran lingkungan meningkat. Selanjutnya ada metodologi secondary research. Nah, di sini kita mengumpulkan data dari sumber terpercaya seperti jurnal, laporan, artikel untuk memahami konteks dan tren terkait masalah yang kita angkat. Baik, selanjutnya melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu dari pihak Dinas Lingkungan dan pihak masyarakat lokal untuk mendapatkan wawasan mendalam dan perspektif langsung. Next. Kemudian pengamatan, melakukan observasi secara langsung di lapangan untuk mencatat kondisi empiris terkait masalah seperti perilaku dan kondisi lingkungan. Next. Selanjutnya ada beberapa temuan. Yang pertama, secondary research. Secondary research merupakan penelitian sekunder untuk mengumpulkan data atau informasi yang sudah ada seperti dari jurnal maupun artikel. Kemudian yang kedua, primary research merupakan penelitian primer yang mengumpulkan data atau informasi secara langsung seperti wawancara, survei maupun observasi. Kemudian yang ketiga, affinity node, yang mana affinity node ini merupakan teknik pengumpulan ide atau data untuk mendapatkan pola atau tema umumnya. Kemudian yang keempat, value proposition canvas digunakan untuk menemukan masalah, keinginan user, dan solusi, dan cara memenuhi solusinya. Kemudian yang kelima, business model canvas. Business model canvas ini merupakan konteks bagaimana solusi dapat direalisasikan. Next. Selanjutnya, secondary research. Dalam tahap penelusuran sekunder, kami melakukan rangkuman berdasarkan temuan dari sumber-sumber yang relevan. Terdapat beberapa temuan penting. Yang pertama, aplikasi Android online monitoring kualitas air atau ONLIMO di BPPT menggunakan metode user-centered design. Yang kedua, aplikasi pemantauan kualitas dan kuantitas air Sungai Brantas berbasis website dengan metode design thinking. Yang ketiga, Frosted, aplikasi pelaporan jalan banjir berbasis warga pada navigasi berlalu lintas. Yang keempat, aplikasi Ice on Water. Yang kelima, aplikasi e-commerce dan pembuatan alat penampungan air hujan sederhana di Desa Semanu. Selanjutnya, primary research. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai partisipan, analisis menunjukkan beberapa poin penting mengenai kualitas air dan kesadaran masyarakat terhadap pemantauan kualitas air. Yang pertama, kualitas air. Partisipan menilai kualitas air dari kejernihan, warna, bau, dan partikel. Yang kedua, tingkat kesadaran. Ibu rumah tangga sadar pentingnya menjaga kualitas air untuk keluarga. Yang ketiga, sumber informasi. Informasi kualitas air diperoleh dari PDAM dan lingkungan sekitar. Yang keempat, tantangan utama. Pencemaran dan cuaca ekstrim butuh edukasi dan pemantauan.
Yang kelima, variasi tingkat perhatian. Beberapa partisipan menunjukkan kesadaran tinggi, beberapa hanya peduli saat ada masalah. Yang keenam, kolaborasi. Pemerintah, masyarakat, dan teknologi penting untuk menjaga kualitas air. Selanjutnya, kompetitif audit. Pada faktor fokus water rangers, pemantauan kualitas air dengan uji manual, fokus river watch, pemantauan sungai dengan crowd-searching dan Internet of Things, fokus water reporter, pelaporan pencemaran lingkungan melalui crowd-searching. Di sini bisa dilihat untuk faktor fitur utama, metode pengumpulan data, peta kualitas air, notifikasi real-time, kolaborasi dengan pemerintah, akses ke data, edukasi masyarakat, partisipasi komunitas, dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Berikutnya di sini ada sampling user. Jadi kami akan menggunakan dua kelompok user. Yang pertama masyarakat lokal dan yang kedua ada dinas lingkungan. Jadi masyarakat lokal ini berperan sebagai mata dan telinga di lapangan yang secara langsung melaporkan pencemaran air dan turut serta dalam menjaga sumber daya air bersih. Di sini masyarakat lokal yang kami ambil sampelnya adalah ibu rumah tangga, pengusaha air galon, dan pengusaha laundry. Sedangkan yang dari dinas lingkungan ini adalah entitas yang bertanggung jawab dalam menanggulangi pencemaran air. Dinas lingkungan juga berperan penting dalam memproses laporan pencemaran yang masuk dari masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan. Jadi kami mengambil sampelnya dari dua orang pegawai dinas lingkungan. Selanjutnya ada value proposition canvas. Jadi value proposition canvas ini adalah alat untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan agar produk atau layanan dapat memberikan solusi yang tepat. Ini juga membantu mengidentifikasi nilai yang dibutuhkan pelanggan serta bagaimana produk dapat memenuhi atau menyelesaikan masalah mereka. Jadi visi yang di bagian sebelah kanan ini adalah customer profile, yaitu bagian yang menggambarkan kebutuhan, masalah, dan keuntungan yang diinginkan oleh pengguna atau pelanggan. Jadi di sini ada 3 bagian, yaitu customer jobs, gain, sama pains. Customer job ini merupakan tugas atau kebutuhan utama yang ingin diselesaikan konsumen dalam kehidupan mereka. Kemudian ada gains, merupakan manfaat atau keuntungan yang diinginkan konsumen dari produk atau layanan mereka. Selanjutnya ada pains, yang merupakan masalah atau kesulitan yang dialami konsumen yang ingin mereka atasi. Kemudian di bagian sebelah kirinya itu adalah value map, yaitu bagian yang menunjukkan bagaimana produk atau layanan kita dapat membantu mengatasi masalah tersebut, memenuhi kebutuhan utama mereka, dan memberikan manfaat yang diinginkan. Di sini ada 3 bagian juga, yaitu gain creators, pain relievers, sama product and service. Jadi gain creators ini merupakan cara atau fitur yang ditawarkan produk atau layanan kita untuk memberikan manfaat tambahan yang diinginkan konsumen. Kemudian ada pain relievers, merupakan solusi atau fitur dalam produk atau layanan yang membantu mengurangi atau menghilangkan masalah yang dihadapi konsumen. Kemudian ada products and service, merupakan produk atau layanan utama yang ditawarkan untuk membantu konsumen memenuhi kebutuhan mereka. Jadi yang ini adalah PPC yang kami dapatkan dari kelompok user dinas, dari pegawai dinas lingkungan. Selanjutnya, kemudian ini adalah PPC yang kami dapatkan setelah mewawancarai dari orang-orang masyarakat lokal. Selanjutnya, Nah, kemudian di sini ada BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama ini adalah dari Pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama adalah Customer Segment, yaitu siapa saja yang terlibat dalam hal ini. Kemudian ada Customer Relationship, yaitu hubungan apa saja yang dilakukan untuk memberi solusi. Kemudian ada channel ini adalah cara untuk mendapatkan solusi. Kemudian ada value proposition, yang ini diambil dari VP Canvas, yaitu bagian pen reliever dan gain creators. Kemudian ada key activity, ini adalah
aktivitas utama yang dilakukan, yang nantinya akan dihasilkan sebuah solusi. Kemudian ada key resource, yaitu sumber daya apa saja yang diperlukan atau digunakan. Kemudian ada key partners. Key partners ini adalah siapa-siapa saja yang terlibat. Kemudian ada cost structure, yaitu apa cost structure ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk apa saja, untuk hal apa saja biaya tersebut dibutuhkan. Kemudian ada revenue stream, yaitu dari mana kita bisa mendapatkan biaya tersebut. Selanjutnya adalah BMC atau Business Model Canvas yang kami ambil dari kelompok user masyarakat yang terdiri dari ibu rumah tangga, pengusaha air galon, dan pengusaha laundry. Terakhir adalah kesimpulan. Tugas ini menganalisis solusi pemasaran polusi air melalui aplikasi berbasis web dan mobile, crowdsourcing, dan sensor cerdas. Wawancara menunjukkan harapan pengguna untuk aplikasi yang aman, mudah digunakan, dan responsif. Rekomendasi kami mencakup keamanan data, antarmuka intuitif, dan kolaborasi dengan badan pengawas lingkungan. Temuan ini menjadi dasar pengembangan aplikasi yang memungkinkan respon cepat terhadap insiden pencemaran dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga air bersih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.